Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua. Ketemu lagi dengan Dani Channel, yaitu channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Harapan saya sahabat-sahabat dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Apabila sahabat-sahabat ada yang sakit, harapan saya penyakitnya lekas diangkat dan lekas diberi kesembuhan, bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara untuk mempersiapkan kolam ikan lele sebelum tebar bibit atau benih lele. Baik sahabat, langsung ke pokok pembahasan, yaitu cara-caranya. Salah satunya kita persiapkan alat atau kain sejenisnya sahabat, untuk membersihkan dinding-dinding kolam. Nah, ini contoh yang seperti di video. Ini adalah kotoran-kotoran atau lumut-lumut yang menempel di dinding kolam. Karena saya menggunakan kolam plastik, jadi kotorannya menempel di plastik. Jadi yang perlu kita perhatikan sahabat, lumut-lumut yang ada di dinding ini kita harus bersihkan secara bersih, karena ini adalah kotoran-kotoran amonia yang akan berpengaruh di bibit lele yang akan kita tebar. Langkah awalnya adalah sahabat, kita harus persiapkan alatnya. Salah satunya kita siapkan kain, kemudian kita menggunakan gayung atau tempat ada air. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian kainnya kita basahin. Kemudian langkah berikutnya kita bersihkan dinding kolam menggunakan air dan kain yang sudah kita persiapkan. Nah, ini yang tidak kalah penting, kita lihat di sudut kolamnya. Karena saya membuat kolam ini segi 4, jadi sudutnya seperti ini. Nah, di setiap sudut kalau kolam terpal itu ada lipatan sahabat. Jadi lipatan yang di pojok itu kita buka, dalamnya kita bersihin. Karena kotoran itu lebih banyak di dalam lipatan plastik yang di pojok kolam. Nah, itu sangat mengganggu nanti atau sangat berpengaruh ke benih lele yang akan kita tebar. Jadi benar-benar kita bersihkan secara pelan-pelan, karena di sini kolam terpal saya ini menggunakan dinding bambu, yang di belakang plastik itu bambu. Jadi saya lakukan secara pelan-pelan supaya tidak terjadi sobek pada plastik dinding kolam. Nah, ini saya dibantu dengan kakak Dani sahabat. Ini kakak Dani, ini kolam yang besar, barusan saya panen juga. Ini proses awalnya seperti ini, kita bersihkan dasar kolamnya. Nah, ini kita ambil air bersih. Nah, ini yang pakai baju merah itu Mas Iwan. Ini Mas Iwan juga membantu untuk proses pembersihan kolamnya. Nah, untuk dasarnya seperti ini, kotoran-kotoran itu harus kita bersihkan. Kita gunakan air bersih, kita siram, kemudian lubang pembuangannya kita buka. Jadi sirkulasi air kotor itu bisa cepat keluar dari dasar kolam atau kolam yang kita bersihkan. Ini kita kerja bakti, ini Mas Iwan, ini kakak Danis. Kebetulan dia libur sekolah, jadi bisa bantuin. Ini hampir selesai, sudah dapat separuh. Nih, warnanya juga masih sisa-sisa pakan, coklat-coklat kehitaman. Nah, ini sahabat. Nah, ini kembali lagi ke kolam yang satunya. Nah, ini seperti ini. Kita juga bisa menggunakan kain untuk dasar kolamnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, airnya harus terus kita aliri dengan air, tetapi untuk pembuangan si kolamnya, pembuangan airnya kita buka. Nah, ini dinding-dindingnya, dasarnya juga kita gunakan kain seperti ini. Kita pelan-pelan, kemudian kita basahin lagi atau kita menggunakan gayung untuk dindingnya.
ini untuk pojok lagi kita harus benar-benar teliti, karena kalau di pojok itu ada lipatan plastiknya, jadi dalamnya harus kita bersihkan. Nah, setelah kita sikat bersih, kemudian kita siram menggunakan gayung seperti ini. Itu lebih mudahnya kita menggunakan selang, kalau ada selang langsung ke keran airnya. Langkah berikutnya setelah semua selesai kita bersihkan, kemudian kita melakukan pengisian air. Nah, pengisian air ini saya isi ketinggian air kurang lebih 30-40 cm. Nanti sebelum kita tebar benih lele. Nah, untuk selanjutnya sahabat, kita menggunakan gedebok pisang. Nah, ini untuk fermentasi si air atau untuk pengolahan air, biar untuk membentuk amonia atau bintik-bintik untuk nanti si pakan lele yang akan kita tebar. Nah, ini kita menggunakan batang pisang, menyesuaikan sahabat untuk ukuran 2 meter kali 3 meter. Kolam saya ini saya menggunakan 1 batang gedebok pisang. Kemudian saya menggunakan cincangan daun pepaya. Nah, daun pepaya ini juga bagus. Berikutnya saya menggunakan EM4 yang warna kuning. Kenapa pakai warna kuning? Karena kalau warna kuning itu untuk mempercepat pembusukan bahan-bahan yang kita masukkan. Contohnya kayak gedebok pisang dan daun pepaya. Ini prosesnya seperti ini. Saya menggunakan kurang lebih 4 tutup. Ini sahabat, cukup. Langkah selanjutnya kita menambahkan air sedikit. Intinya airnya kurang lebih 40 cm. Baik, setelah selesai sahabat, kolam ini kita biarkan selama kurang lebih 3-4 hari. Pokoknya menunggu bahan-bahan yang ada di kolam itu membusuk. Baik, itu video yang bisa saya bagikan. Harapan saya bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video-video Danis Channel selanjutnya. Nanti saya akan bikinin bagaimana proses penabaran ikan yang benar. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat petani ikan dan salam sukses buat kita semua.